Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonami Destuti, guru SLB Husni Murni Batu Hampar, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik, kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Namun, pernahkah Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran, akan tetapi masih banyak terlihat peserta didik yang kurang semangat dan kurangnya minat serta motivasi dalam pembelajaran. Hal ini terbuktikan dari hasil refleksi pembelajaran peserta didik berikut. Bagaimana perasaan hari ini? Enggak semangat. Ya, kata Olivia dia enggak semangat. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, Fikri? Saya capek, Bu. Saya tidak semangat belajar, Bu. Bisa saja, Bu. Pak Kiki, bagaimana pembelajaran hari ini? Ngantuk, Bu. Tidak semangat. Hasbi, bagaimana pembelajaran hari ini? B aja, Bu. Hasbi? Tidak semangat. Hal ini bikin bingung kan Bapak Ibu? Refleksi ini membuktikan bahwa meskipun pembelajaran diferensiasi sudah dilakukan, namun metode yang digunakan belum mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi peserta didik, serta belum mampu meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik tentunya. Tapi, saya sudah memiliki solusinya. Melalui praktik baik ini, saya menjawab tantangan yang ada dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi produk yang menyenangkan, mengasihkan, dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik di dalam kelas tentunya. Yang saya beri nama pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk peserta didik multi-hits, tunarungu, autis, dan tunagrahita. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Pada tahap menyusun perencanaan pembelajaran, saya melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan ketunaannya dan memberikan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Langkah berikutnya, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan saat proses pembelajaran berdiferensiasi produk, serta menginformasikan kepada peserta didik untuk membawa perlengkapan belajar. Pada kegiatan pembelajaran, diawali dengan kegiatan pendahuluan, dengan membuka kelas, mencek kesiapan belajar peserta didik, menyanyikan lagu nasional, dan berdoa. Untuk memotivasi siswa, saya memberikan ice breaking tepuk semangat. Kemudian, saya cek kehadiran siswa. Saya juga melakukan apersepsi dengan mereview pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Bukti kita cinta kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Sebelum mulai, Ibu akan mencek kehadirannya dulu ya. Ibu panggil satu-satu, kalau hadir angkat tangan, hadir, bilang hadir Bu. Ya, paham? Paham, oke. Hasbi. Hasbi tidak? Hadir? Hadir. Oke, Hasbi hadir. Fikri? Hadir. Kiki? Hadir, Bu. Hadir. Olive? Hadir. Oke, hadir semuanya? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Fokus dulu ya, ice breathing ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Mendengar. 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 Fokus. Fokus. Oke, kalau fokus, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila, tentang lambang-lambang Pancasila. Masih ingat apa lambangnya? Lambang pertama apa? Rantai. Bintang. Ya. Lambang kedua? Rantai. Yang lambang ketiga? Pohon beringin. Bagus Bang Kiki. Yang keempat? Pantai. Apa? Banteng. Kepala banteng. Yang kelima apa? Kelima. Padi dan kapas. Bagus, padi dan kapas. Tepuk tangan buat Ibu masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran masih dengan tema yang sama, yaitu tentang Pancasila. Tujuan pembelajaran itu tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang dari 5 sila tadi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Mengenal contoh penerapan nilai Pancasila.
Pada kegiatan inti, saya mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan ketunaannya. Kemudian, peserta didik mengamati video pembelajaran tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua. Saya juga memberikan penguatan materi terkait video pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Setelah itu, saya memberikan tugas berdiferensiasi produk kepada peserta didik sesuai dengan ketunaannya, yang mana peserta didik autis membuat sebuah lukisan yang menggambarkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua. Sedangkan peserta didik tunarungu membuat video singkat yang menjelaskan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua menggunakan bahasa isyarat. Peserta didik tunagrahita membuat video singkat yang memperhatikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua di lingkungan sekolah. Membuat sebuah lukisan. Terus tunagrahita tugasnya berupa membuat sebuah video mempraktikkan contoh tunarungu. Tugas kamu. Pada pembelajaran berdiferensiasi produk ini, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menghasilkan produk sesuai dengan bakat dan minatnya. Di sini terlihat bahwa peserta didik autis sangat senang dan bersemangat membuat sebuah lukisan. Adapun bakat dan minat peserta didik autis ini yaitu melukis. Sedangkan peserta didik tunagrahita juga terlihat antusias dan semangat serta aktif dalam membuat video singkat terkait memperhatikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua di lingkungan sekolah. Dan peserta didik tunarungu juga terlihat sangat senang dan bersemangat dalam membuat sebuah video singkat yang menjelaskan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua di lingkungan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Setelah semua peserta didik selesai menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, peserta didik mempresentasikan hasil karyanya berupa sebuah produk di depan kelas dan mendapatkan apresiasi dari guru dan teman-temannya. Di sini terlihat bahwa peserta didik tunarungu menghasilkan sebuah karya berupa produk yang isinya berupa sebuah video singkat yang menjelaskan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua di lingkungan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan peserta didik tunagrahita menghasilkan sebuah produk berupa video singkat yang memperhatikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua di lingkungan sekolah. Dan peserta didik autis menghasilkan sebuah produk berupa sebuah lukisan yang menggambarkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua. Bagus. Tepuk tangan untuk Hasni. Sehat, Hasni. Oke, bagus. Pada kegiatan penutup, saya dan peserta didik menyimpulkan bersama terkait pembelajaran yang sudah dipelajari, melakukan refleksi pembelajaran, dan saya juga menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya, serta melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik, dan mengakhiri pembelajaran dengan bersyukur dan berdoa bersama. Pada tahap refleksi dan evaluasi pembelajaran, saya mengajak peserta didik melakukan refleksi, di mana peserta didik autis dan tunagrahita diminta untuk mengungkapkan perasaan dengan menggunakan satu kata seperti senang, asik, berkesan, seru, dan semangat. Sedangkan peserta didik tunarungu mengekspresikan perasaannya dengan menggunakan bahasa isyarat seperti senang, semangat, dan asik. Untuk evaluasi, saya memeriksa hasil belajar dari peserta didik yang telah dikumpulkan. Saya juga melakukan penilaian sumatif kepada peserta didik guna menguatkan kesimpulan terhadap ketercapaian kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Saya melaksanakan penilaian sumatif dengan cara direct evaluation atau evaluasi langsung dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, lalu peserta didik menjawab secara langsung. Olivia. Hasil refleksi di akhir pembelajaran, sebagian besar peserta didik menyatakan perasaan mereka senang dan bersemangat dengan pengalaman belajar. Dari sini terlihat dampak yang jelas bahwasanya peserta didik merasa senang dengan metode pembelajaran yang bisa menyalurkan bakat dan minatnya dari masing-masing peserta didik tersebut.